Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan video tentang konfigurasi elektron, namun konfigurasi elektron menurut teori atom dari mekanika kuantum. Sudah kita pelajari terkait apa bedanya masing-masing teori antara teori menurut Bohr maupun mekanika kuantum. Jadi kalau di teori Bohr ada istilah seperti kulit, ya, dimana kulit itu ada 1, 2, 3, 4 seterusnya, dimana nomor 1 itu yang paling dekat dengan inti. Nomor 1 disebut K, 2 L, M, N, dan seterusnya. Namun untuk di teori mekanika kuantum, sama, yang pertama ada kulit, jadi di dalam atom itu ada kulit yang berisikan elektron itu, gitu ya. Namun di dalam kulit ada lagi subkulit. Lalu di dalam subkulit ada lagi yang namanya orbital. Jadi di dalam kulit ada subkulit, di dalam subkulit ada orbital nanti. Nah, elektron-elektron satu atom tersebut terdistribusi dalam orbital-orbital pada kulit utama dan subkulitnya. Nih, jadi saling berhubungan ya. Jadi cara penulisan yang menunjukkan distribusi elektron ini kita sebut konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum, di mana ada 3 aturan yang mendasari dari konfigurasi elektron mekanika kuantum ini. Di mana kata Pak Pauli bahwa tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, untuk bilangan kuantum ini akan kita perjelas atau akan kakak jelaskan setelah video tentang konfigurasi elektron ya. Selanjutnya ialah aturan Aufbau, di mana nanti dalam keadaan stabil gitu kan, atom itu cenderung menempati orbital yang mempunyai energi terendah. Jadi untuk pengisian elektron dalam orbital itu harus dimulai dari tingkat energi yang paling rendah ya, dimana kita tahu bahwa tingkat energi paling rendah itu kalau di kulit adalah yang paling dekat sama inti atom. Jadi aturannya seperti ini ya, dimana pengisiannya itu harus dari kulit yang paling rendah, dimana kulit yang paling rendah itu artinya energinya paling rendah. Kita tahu tadi ya, kulit 1 itu artinya yang paling dekat dengan inti atom. Jadi semakin tinggi kulitnya, semakin energinya meningkat. Nah, ini untuk pengisian dari orbit subkulitnya. Jadi ada S dulu, baru S, P, S, P. Jadi dia seperti ini. Nah, selanjutnya nanti akan dibahas bagaimana sih si subkulitnya ini gitu ya. Kita lanjut ke aturan ketiga terlebih dahulu. Sedangkan nomor 3 ini adalah aturan kaidah Hahn. Jadi pada tahun 1927 ada Friedrich Hahn yang menyatakan aturan untuk menggambarkan arah rotasi elektron di dalam orbital. Ya, jadi arah rotasi elektron itu ada 2, yaitu ke atas dan ke bawah. Gitu ya. Jadi nanti arah rotasi elektron ada ke bawah dan ke atas. Jadi aturan Hahn ini berbunyi bahwa elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Jadi nanti ngisinya atas dulu. Oke. Ini ada keliru ya, kayak gini maksud. Gini, atas dan ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi ke atas dulu, setelah itu elektron lainnya menempati orbital dengan arah rotasi yang berlawanan. Ketika nanti orbitalnya udah penuh, baru arah yang berlawanan. Jadi maksudnya seperti itu. Baiklah, kita langsung aja masuk ke bagaimana sih penulisan konfigurasi elektron dengan si teori mekanika kuantum ini berdasarkan 3 dari aturan ini. Nah, pertama sudah disinggung di awal video ya, bahwa di konfigurasi mekanika kuantum ini ada beberapa hal yang wajib kita pahami, yaitu adalah kulit utama ya, dimana kulit ini sama seperti Bohr sebelumnya, bahwa kulitnya itu 1, 2, 3, sampai seterusnya, di mana 1 itu yang paling dekat sama inti atom. Jadi lambangnya itu N ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu di dalam kulit itu ada yang namanya subkulit.
Nah, subkulit ini terdiri atas S, P, D, F. Nah, sudah disampaikan sebelumnya bahwa di dalam kulit artinya ada subkulit. Nah, kita menggunakan yang ini. Ya. Jadi, kita besarkan dulu. Oke. Jadi di kulit 1 ada subkulit S, di kulit 2 ada subkulit S dan P, di kulit 3 ada SPD, kulit 4 ada SPDF, kulit 5 ada SPDF, kulit 6 ada SPD, kulit 7 ada S dan P. Jadi ini kulitnya, ini subkulit di dalam kulitnya. Lalu yang ketiga adalah orbital. Nah, jadi tadi kan di dalam kulit ada si subkulit. Di dalam subkulit ada orbital. Jadi tadi subkulit itu ada 4 jenis ya, ada S, P, D, dan F. Nah, untuk subkulit S itu memiliki satu kotak orbital atau satu kamar ya disebutnya. Memiliki orbitalnya itu memiliki satu kamar. Sedangkan untuk S itu 3 kamar. Jadi ganjil. Untuk memudahkan mengingatnya itu ganjil, ini P maksudnya. Lalu D artinya ganjilnya 3. Iya, 5 kamar. Sedangkan untuk F artinya 7 kamar. Nah, seperti itu. Nah, yang tadi dijelaskan berdasarkan kaidah Aufbau di mana pengisian elektron itu harus dari energi yang paling rendah terlebih dahulu. Itu maksudnya di sini. Jadi untuk kulit 1 kita ngisi harus di kulit 1 dulu karena paling rendah. Di mana kulit 1 itu subkulitnya itu S. Jadi kita harus tulis kulit dulu 1 baru subkulitnya S gitu ya. Baru orbitalnya. Nah, di mana masing-masing orbital ini yang kotak-kotak kamar ini itu berisikan maksimum 2 elektron. Maka S itu karena hanya dia terdiri dari satu kotak, maka maksimumnya adalah 2 elektron. Lanjut ke kulit 2 dulu, S. Tapi kita kulitnya 2, maka ditulis 2 S. Sama ya, maksimum elektronnya untuk subkulit S itu adalah 2. Baru ke P dulu, ya, karena tadi kulit kedua itu punya subkulit S dan P. Jadi P-nya itu di kulit nomor 2. P. Nah, kita lihat nih, P itu punya 3 kotak, artinya maksimum elektronnya itu adalah 6, karena setiap kotak ini 2. Nah, seperti ya. Lalu ke sini. Jadi pengisiannya itu kayak gini. Nah, jadi habis dari P kita S, tapi S di kulit ketiga, jadi 3S2. Baru gini lagi, P, P punyanya kulit. Nah, di mana P6 tadi, baru lanjut 4S, gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk cara mudahnya dalam mengingat urutan-urutan dari subkulit atau penulisan konfigurasi elektron ini, jadi tinggal aja kita menghafal. Jadi ada sedikit yang perlu kita hafal yaitu S, S, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS alias S kuadrat, PS kuadrat, DPS kuadrat, FDPS kuadrat, kuadratnya di luar ya, nah gitu. Jadi dua kali, dan 2 kali. Gitu ya. Nanti akan kita lanjutin lagi. Ada yang perlu diketahui juga untuk tadi aturan dari kaidahan bahwa pengisian itu harus sejajar dulu. Jadi maksudnya untuk orbital P, jadi ke atas dulu. 2, 3. Baru setelah full orbitalnya lanjut
rotasi ke bawah. Nah, untuk D berarti gini, rotasi atas dulu sampai full 5 kamar diisi, baru lanjut rotasi bawah. Nah, untuk F, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baru bawah, 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 bawah. Seperti ya. Jadi kembali kita ingat tentang tadi cara mengingat mudahnya gitu ya, pakai S kuadrat, PS kuadrat, DPS kuadrat, FDPS kuadrat. Nah, ini sangat membantu kalian untuk membuat konfigurasi elektron. Karena ini kan harus berurutan ya. Oke, kita coba nyusun berdasarkan ini ya, hafalan kita ini. Jadi, S, kan kita udah hafal nih, SS, PSPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Jadi SS dulu ya, berarti S dulu nih. S itu artinya kita dimulai dari kulit pertama ya. Jadi 1S. Dimana kita tahu tadi orbital S itu maksimumnya 2 elektron. Lalu SS, berarti selanjutnya S. S ketemu S, maka akan masuk ke kulit baru. Jadi kalau habis S ketemu S lagi, maka kulit baru. Kulit selanjutnya dari kulit 1 yaitu kulit 2, S2. SS, PS ya, P. P itu adalah temannya S. Jadi kalau S di sebelumnya itu adalah kulitnya itu 2, maka P-nya itu kulit 2 juga. Dimana P itu elektronnya 6. Gitu ya. Jadi ini tuh jumlah elektronnya. SS, PS, masuk S. Ingat tadi S yang terakhir itu kulit 2, maka selanjutnya 3S2. SS, PS, ngulang lagi, PS lagi. Nah, P-nya temennya S nih. Karena di S terakhir di kulit 3, maka 3, 3P6. Masuk S lagi ya. Maka karena sebelumnya S-nya udah 3, maka setelahnya 4S2. Nah, baru selesai sampai sini nih. SS, PS, PS. Langsung masuk yang ini. DPS. D dulu. Nah, D itu, gitu ya, D itu rumusnya N dikurang 1. Nah, jadi ketika mau ketemu D, kita lihat N itu kulit. Ya, ingat N itu kulitnya. Kulit di sebelumnya ini kulit berapa yang ini? 4, maka 4 dikurang 1, jadi sekarang 3D. Nah, D itu tadi orbitalnya ada 5 kamar, di mana 5 kali 2 jadinya, artinya elektronnya ada 10. Baru masuk D, habis itu P. P itu tadi ingat, P itu teman, P itu sama dengan teman S di sebelumnya ya. Ini juga aturan yang mudah dipahami pakai bahasa sendiri. Jadi artinya S di sebelumnya kan bukan ini ya, ini D sebelumnya. Yang ini nih berarti 4, kulit 4, maka 4 P6. Selanjutnya S. Kalau udah S artinya masuk kulit baru. Terakhir kulit 4, maka masuk ke kulit 5S2. Lanjut lagi. Tadi kan udah sampai sini ya. Kita ngulang lagi nih, DPS lagi, DPS lagi. Nah, D, kan D tadi D10, tapi kulitnya tuh kulit berapa? Ingat tadi rumusnya N dikurang 1. N-nya 5, 5 kurang 1 berarti 4. Gitu ya. Terus P, lanjut P lagi. Nah, P itu temennya S. Kita lihat S-nya itu 5, kulit 5, maka P-nya juga kulit 5. DPS, S lagi kulit terakhir 5, maka masuk ke subkulit S itu kulit baru 6S2. Nah, F, jadi rumus masuk ke subkulit F itu adalah N dikurang 2 ya. Jadi kita lihat nih, kan kita mau masuk F. F itu tadi kamarnya ada 7 ya. Jadi jumlah elektronnya itu adalah 14, 7 kali 2 karena setiap kamar itu isinya 2 elektron. N sebelumnya kan 6. Maka N dikurang 2 tadi, maka F-nya tuh kulit berapa? Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, maka di sini 4F14. Lalu D nih, masuk D ya. Masuk D, FD. D tadi 10 elektron maksimumnya.
Nah, D-nya berapa? Kita lihat ini juga. D itu N dikurang 1, berarti 6 dikurang 1 sama dengan 5D10, dan seterusnya. Gitu ya. Ini udah cara mudah gitu ya. Dimana tetap saja kalau namanya cara mudah itu ada beberapa hal yang harus kita ingat. Seperti ini ada rumus-rumusnya. Langsung kita masuk ke contoh soal aja gimana mengkonfigurasikan elektron ketika nomor atomnya 12. Jadi unsur yang nomor atomnya 12 artinya itu ya, artinya kan nomor atom itu adalah menunjukkan elektronnya itu ada berapa. Maka kalau nomor atomnya 12, elektronnya ada 12, maka kita konfigurasi nih. Pertama kan S dulu ya, SS, maka 1S. Tadi S itu maksimumnya 2. S-nya double nih, maka S lagi. S kalau masuk S lagi, maka masuk kulit baru, yaitu terakhir kulit 1, maka sekarang kulit 2. Jumlah elektronnya sama 2. Masuk PS, berarti P nih, P. Nah, tapi kita lihat nih, P itu temannya S, maka kulit P-nya ini kulit keberapa? Kulit 2, maka 2P, 6. Kita hitung dulu, kan kita mau menyusun 12 elektron. Kita hitung 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10. Baru 10 elektron yang udah kita susun. Kita kurangin, kurang berapa sih? Kurang 2 elektron. Selanjutnya, setelah P adalah S nih. Dari susunannya kan? Maka S tadi kurang 2. Kebetulan S itu maksimumnya 2, maka 2 di sini. S-nya ini kulit keberapa? Karena terakhir itu kulit 2, maka kulit baru yaitu kulit 3. Nah, maka susunannya seperti ini. Kita lanjut contoh baru, misalnya nomor atom unsur dari nomor atom 17. Sama, kita susun 1S2. Jadi, SSP ini 10. 3 ini tuh 10 harga jumlah elektronnya. Jadi kan diminta 17 nih. Kita susun dulu 1S2, 2S2, 2P6. Nah, udah 10 elektronnya. Ingat, elektron tuh yang ini. Kita hitung nih, udah 10. Kita kurangin, kurang berapa lagi sih? Kurang 7 elektron lagi yang belum kita susun. Kan SS, P, habis P, S ya. Maka S masuk kulit baru karena terakhirnya 2. Maka 3S2. 2 nih, kurang 2, 7 kurang 2, 5. 5 elektron lagi. SS, PS, berarti P lagi karena PS-nya ulang 2 kali. PS, berarti P, habis itu P. Ingat P itu temannya S. P itu maksimumnya adalah 6, sedangkan elektron sisa yang belum kita konfigurasi adalah 5. Maka sini kita tulis 5. Nah, kulitnya berapa? Ngikutin S sebelumnya, 3. Nah, selesai. Contoh lagi gimana kalau X 22. Nah, gitu ya. Maka kita dalam hal ini kan udah hafalnya. SS, PS gitu kan, berarti S gitulah. Berarti S, berarti S dulu, 1S2, SS, habis itu S lagi, 2S2, P nih. P temannya S, maka 2P6. Udah 10 elektron. Lalu S lagi, S-nya 2 elektron ya maksimumnya. Jadi kulitnya kulit baru, terakhir kulit 2, maka 3S2, P, P lagi, P itu temennya S sebelumnya. Nah, di sini udah kita hitung udah 18 elektron ya. Nah, kita kurang berapa lagi sih gitu. Kurang 4 elektron lagi yang belum disusun. Nah, SS, PS, PS. Nah, setelahnya kan S. Karena kulit sebelumnya 3, maka 4S2. Nah, udah 2 kurang 2, 4 kurang 2, 2 elektron lagi. SS, PS, PS selanjutnya adalah D. Nah, D. Karena D itu maksimumnya 10, tapi elektron sisa yang belum kita konfigurasi itu adalah 2. Nanti kita tulis 2. Habis sekarang, 2 kurang 2, selesai, 0. Maka semua elektron udah kita konfigurasi gitu ya. Nah, tapi D-nya nih kulit berapa? Ingat, D itu rumusnya adalah N dikurang 1. Jadi N sebelumnya itu kulit, jadi N itu kulit, kulit sebelumnya itu 4. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Maka kulit kulit D-nya itu di kulit 3. Jadi terakhir 3D2.